Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bi'awami mulkillahi. Oh, itu ada 6 ya. Yang pertama baca Quran dengan makna, yang kedua salat malam jangan lupa, yang ketiga berjauh dengan ulama, yang keempat menjalankan ibadah puasa, yang kelima zikir lama masjid biasa, yang keenam salat di masjid bersama-sama. Insyaallah Allah akan menolong kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bi'awami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, cahaya hati kembali menjadi wasilah kita dalam berdakwah, wasilah kita untuk mengumpulkan nilai di hadapan Allah kelak di akhirat. Ya Allah, terimalah amal ibadah. Amin. Kali ini kita kembali bersama guru-guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Bersama akhi fillah Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur yang baru pulang dari Libya. Subhanallah, wajahnya agak berubah. Dingin di sana Ustaz? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Sama dengan udara. Betul. Alhamdulillah. Ya, berkah Allah. Kali ini beliau akan menyampaikan 5 kunci kegaiban. 5 kunci kegaiban. Silakan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merobi tercinta Ustaz Haji Muhammad Arif Ilham, ya. Ikhwatul Asatir Al-Mukarramun, pemirsa Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering orang mengaitkan masalah yang gaib hanya dengan hal-hal yang berbau mistik. Yang gaib, hal-hal yang menakutkan. Bahkan ada orang yang berani menyimpulkan masalah yang gaib tapi tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Praduga. Hanya praduga, bahkan kemudian malah justru menyesatkan. Dia sendiri sesat, bahkan menyesatkan. Dhalun wa mudhillun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah menyatakan, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah. Dan ini yang nampaknya sedang marak kita bicarakan, perbincangkan, dan sebagian mempertanyakan. Allah, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat 34 atau ayat terakhir. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah dalam akhir surat Luqman ini mengatakan kunci kegaiban kata Rasulullah yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah dalam sisi Allah. Sempat heboh belakangan bahwa kiamat akan terjadi tahun 2012.
menggemparkan, bahkan difilmkan, dan Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa berhati-hati dengan film ini jika akhirnya akan merusak akidah kita. Apakah kiamat akan terjadi tahun 2012? Jawabannya bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu ya Rasul? Sangat arif beliau jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi bicara tentang hari kiamat hanyalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Rasulullah menyampaikan ciri-ciri, tanda-tanda, indikasi kalau kiamat itu akan segera datang. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah mengingatkan sayati an qarib. Memang kiamat itu datangnya dalam waktu yang segera, akan segera datang. Tapi kapannya wallahu a'lam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan wa yunazzilu al-ghaib, Allah yang menurunkan hujan. Maka tidak ada satu kesaktian, satu kemampuan makhluk apapun dan siapapun yang mampu menurunkan, menahan, mengatur, bahkan memindahkan hujan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata takaran ukuran berapa debit air yang diturunkan saat hujan itu terjadi semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sampai dalam satu tempat, satu wilayah kadang ada di sebelah sini hujan, di sebelahnya tidak hujan. Hujan lokal. Hujan lokal. Tentu karena Allah yang maha mengaturnya itu. Sebagian bahkan ada yang berani melakukan spesial hujan, hujan cabai, bawang, dimasukkan ke dalam lidi, dalam tapi masih. Ada sebagian masyarakat kita yang punya keyakinan demikian. Kalau mau walimahan, underwear dilempar ke genteng supaya ada turun hujan. Padahal Allah lah yang menurunkan hujan, dan saat hujan diturunkan pasti Allah akan memberi rahmat. Takut kali hujan kali ya. Nah malah kalau itu terjadi tidak hujan jadi fitnah. Dia imani itu. Ya kan? Dia menyesatkan semua. Silakan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada di rahim. Ilmu pengetahuan, teknologi modern sudah mampu mendeteksi jenis kelamin, kemudian cacat tidakkah si jabang bayi, apa yang sedang dilakukan. Bahkan kita bisa menyaksikan dengan 4 dimensi, 4 dimensi bahwa apa yang sedang dilakukan bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Subhanallah. Akibat ayahnya. Kerjasama yang baik antara suami dan istri. Subhanallah. Ternyata tidak ada yang mampu memastikan bagaimana keadaan si jabang bayi setelah ia dilahirkan. Berimankah dia? Bagaimana masa depannya? Belum tentu seorang yang terlahir dari ayah ibu yang miskin kelak juga akan mewarisi kemiskinan. Bahkan bisa jadi kalau Allah sudah mengangkatnya dengan ikhtiar dia, dengan usaha dia, dengan doa dan tawakalnya, semua mengubah. Berapa banyak anak-anak yang mampu mengangkat harkat derajat keluarganya. Karena memang Allah, dan Allah sekali lagi maha tahu apa yang ada di hati. Tetangga kita di Depok 13 tahun menikah, tidak punya anak. Diponis kita di rahim tidak mungkin punya anak. Dengan ikhtiar, doa, tawakal yang tidak pernah putus. Subhanallah. Setelah 13 tahun penantian, Allah beri karunia anak, dan 4 bulan anaknya lahir, hamil lagi yang kedua. Subhanallah, Allah yang maha tahu. Kalau salah seorang sahabat besar kita itu mengatakan, juga jangan menolak pemberian dari Allah. Atau kita menggerutu, misalnya anak pertama ganteng, bahagia kita. Anak kedua cantik, bahagia kita. Anak ketiga penurut, bahagia kita. Yang keempat sama yang kelima bandelnya naudzubillah. Sering ada ungkapan yang nggak pantas. Dasar anak kecolongan. Sudah pasang ini, sudah pakai ini, sudah perhitungan ini, masih jadi juga. Banyak orang yang merasa tidak senang dengan kehadiran. Itu namanya orang tua durhaka. Orang tua bukan durhaka lagi. Bukan durhaka, double-nya. Iya, kasihan anak. Terus Ustaz. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun tahu yang apa yang akan diusahakannya besok.
Subhanallah, pemirsa Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ibu yang kirim SMS pada Syukur. SMS-nya adalah kurang lebih isinya, Ustaz, saya sudah berumah tangga dengan suami saya selama sekian tahun, tapi tidak pernah bahagia lahir dan batin. Anak 3. Itu gak bahagia ya. Kemudian Syukur jawab, insya Allah kemudian dia katakan, kami sekarang harus bercerai dan sudah bercerai. Baik, mudah-mudahan selesai masa iddah, ibu mendapatkan seorang laki-laki yang soleh yang bisa menjadi imam untuk ibu. Jawabannya adalah, maaf Ustaz, itu dia masalahnya. Sampai sekarang saya sudah tidak percaya lagi kepada laki-laki. Padahal tidak semua laki-laki. Jawaban yang tepat. Iya. Kemudian sudah pertanyaan yang menggelitik hati Syukur adalah ketika dia tanya lagi oleh SMS, bolehkah kalau saya menikah dengan jin? Syukur boleh tanya, kalau ibu mau menikah dengan jin, di mana tempatnya, bagaimana caranya? Oh, jawaban dia gampang, tinggal saya berangkat ke Sukabumi di Jawa Barat, saya bayar mas kawin, mahar, saya bayar kepada seorang ustaz, jinnya masuk kepada seorang ustaz, maka saya dinikahkan melalui ustaz. Nah, itu namanya laki-laki jin. Ya, Syukur jawab, itu yang enak ustaz nih Bu. Nanti dia bilang, jin lagi datang nih, ibu rugi 2 kali. Dan sebetulnya mahar itu diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, bukan ibu yang bayar mahar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uluna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada jenis manusia laki-laki yang minta bantuan pada jin laki-laki yang sebenarnya menambah kesesatan untuk mereka. Surah jin. Bisa jadi laki-laki yang tanda kutip mengklaim dirinya ustadz, sebenarnya itu ustadz itu. Ya, dia kerjasama dengan jin. Mahar itu untuk mengasih jin itu. Yang jelas perempuan itu syirik, ya. Kemudian laki-laki itu punya kekuatan berlipat ganda, kemudian kawin. Atau cara yang kedua, bisa saja jin itu akan kawin melalui laki-laki dari perantaranya ustadz tadi, sehingga datang dalam penampakan. Atau yang ketiga datang dalam mimpi. Sehingga dia bisa merasakan kayak berhubungan badan itu, ejakulasi dan sebagainya. Itu tipu daya iblis ya? Jelas permainan iblis donahu qad taba'ahu illa fariqan minhum. Jadi kadang-kadang iblis itu membenarkan praduga kita tuh. Ya. Kayaknya enak apa segala macam. Lebih enak. Karena enak itulah orang tertipu. Dia mempermainkan yang enak itu. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yuhimul amal fasawfa. Jadi maksiat itu enak, makanya orang kalau maksiat dia kan memang enak. Nah, disitulah iblis bermain dalam enak itu. Dia manfaatkan orang yang senang dengan keenakan itu. Pansalah min hafa atau syaitan maka minal ghawi. Ketika orang terjebak pada enak, maka ditunggangilah oleh syaitan. Makanya kuat sekali ada orang bilang gini, Ustaz, dulu maaf ya Ustaz, waktu saya sebelum bertobat, saya berzina dengan pacar saya bisa berkali-kali lipat. Tapi dengan istri saya 2 bulan sekali sudah hebat. Kenapa ya Ustaz? Nah itulah pansalah min hafa atau syaitan bahkan dengan ghawi. Ketika dia berhubungan dengan pacarnya, itu setan numpang tuh. Power Ranger. Kuat dia, kenapa? Jin masuk nunggangin dia. Ikut. Nah sama istrinya lemah dia. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia berzikir, dia bertaubat, luar biasa. Sebaliknya sekarang, apa dibilang Ustaz? Istri saya seperti bidadari. Wah. Dia diberi oleh Allah energi kesenangan pada yang halal. Akhirnya kalau ngaji ngantukkan. Ya, artinya bahwa Allah mengingatkan dalam ayat surat Luqman ayat terakhir tadi, tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi besok. Ini yang banyak orang salah kaprah, punya masalah, seringkali menyelesaikan masalahnya mencari solusi, tapi bukan dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Meramal, datang kepada peramal, bertanya kepada peramal, kemudian datang ke tempat-tempat tertentu, padahal bukan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Harusnya selesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian.
Jadi yang keempat, tidak ada yang memastikan, tidak bisa kita melihat apa yang terjadi besok kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, planningnya dengan baik, kemudian melaksanakannya dengan baik, mengevaluasi dengan baik. Terakhir yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan wafat. Ada cerita. Gimana cerita? Aid Al-Qarni dalam sebuah tulisannya tentang malam pertama di alam kubur, bersama kawan-kawan dia tulis itu, mengutip sebuah cerita pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Digelarlah majelis seperti ini di pagi hari. Para menteri hadir, salah satunya adalah Jalil Al-Qadri. Ketika majelis berlangsung, datang seorang laki-laki berpakaian putih, rapi, dan tidak dikenal oleh yang datang. Duduk di sebelah Nabi Sulaiman, kemudian menatap dengan tajam Jalil Al-Qadri. Jalil Al-Qadri merasa ketakutan ditatap oleh orang asing yang tidak dikenal, perasaan gelisah. Tidak lama laki-laki asing itu pergi. Jalil Al-Qadri kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa gerangan laki-laki tersebut? Jawaban Nabi Sulaiman, itulah malakul maut yang menyamar jadi manusia. Bertambahlah ketakutan dia, jangan-jangan jadwal kematianku. Akhirnya singkat cerita, Jalil Al-Qadri minta kepada Nabi Sulaiman, mintalah kepada angin agar menerbangkan aku ke negeri yang jauh, supaya aku selamat. Akhirnya yang terjadi adalah dengan izin Allah, Jalil Al-Qadri diterbangkan ke negeri yang jauh dengan angin tersebut. Dalam riwayat disebut ke India. Siang hari sampailah Jalil Al-Qadri di India. Keesokannya malakul maut datang lagi. Nabi Sulaiman balik bertanya, mengapa kemarin pagi kau datang ke tempatku, membuat Jalil Al-Qadri ketakutan sampai diterbangkan ke India? Jawaban malakul maut, justru aku heran, mengapa pagi dia masih ada di sini, padahal jadwal kematiannya siang hari dan tempatnya di India. Tidak ada seorang pun kita yang tahu di mana akan wafat. Berarti memang harus mempersiapkan diri bekal sebanyak-banyaknya. Sehingga hal-hal yang gaib ini bukan sekedar masalah mistik sekali lagi, tapi kehidupan kita, masa depan kita, dan kemana kita kembali. Itulah yang harus kita renungkan dan persiapkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu kiamat itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, al-maut itu hak, Al-Quran itu hak, An-Nabiul hak, puncaknya hak adalah hak. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang paling indah bagi orang-orang yang beriman itu hak. Karena itu tiada pilihan lain dalam hidup ini kecuali kita beriman kepada yang hak, lalu hidup dalam hak, dan wafat dalam keridhaan hak. Husnul khatimah. Terima kasih akhirnya Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan kita ini semua wafat dalam keadaan hak, husnul khatimah, dan kita dalam haknya juga. Semua nama kita, semua saudara-saudaraku cahaya hati yang kita cintai karena Allah, kaum muslimin muslimah, Allah tulis nama kita di depan pintu surga Firdaus. Kita berdoa di majelis ini, aminkan saudara. Ribuan jutaan yang mengaminkan ini, mudah-mudahan satu di hidayah Allah semuanya dapat. Ampuni dosa kami, rahmati kami, maafkan kesalahan kami, ridhoi kami untuk masuk surgamu ya Allah, bersama para rasul, para anbiya, bersama as-siddiqin, pemimpin-pemimpin yang amanah, bersama orang-orang yang jujur, bersama syuhada, bersama hamba-hambamu yang saleh, kami bersama keluarga kami bersama sahabat kami fillah, dan arifin mohon bersama jamaah dzikir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin, maafkan kami semua. Terima kasih akhi fillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana عدد ما في علم الله صلاة دائمة لدوام ملك الله. Obat hati itu ada 6 perkara.
Yang pertama, baca Quran dengan mana. Yang kedua, sholat malam jangan lupa. Yang ketiga, bergaul dengan ulama. Yang keempat, menjalankan ibadah puasa. Yang kelima, zikir lama masih biasa. Yang keenam, salat di masjid bersama-sama. Insya Allah, Allah akan menolong kita.